Bull run kripto selalu dimulai pas pasar lagi sepi. Ini buktinya, pasar kripto punya 4 musim yang selalu berulang. Kalau kamu tahu sedang ada di musim apa, kamu bisa siap-siap untuk musim berikutnya. Entah itu bikin portofolio hijau atau menyelamatkan dari kebakaran. Sama seperti alam, kalau tahu saat ini lagi musim gugur akan masuk ke musim dingin, pasti kamu siapin jaket tebal. Begitu juga di kripto, mengenali musim berarti punya kunci untuk ambil keputusan tepat. Ini 4 siklus atau musim di kripto yang terjadi dalam skala tahunan. 1. Fase akumulasi, accumulation phase, terjadi setelah koreksi besar-besaran di market. Tapi sayangnya banyak trader investor nggak peduli sama fase ini. Investor lama cenderung bosan, sementara investor baru belum tertarik. Padahal ini waktu yang pas untuk beli aset-aset kripto terbaik dengan harga murah. Ciri-ciri fase ini, pasar cenderung datar, sideways, volume perdagangan rendah, dan tidak banyak berita positif yang muncul. Sentimen pasar berada di zona ketakutan ekstrem, extreme fear. 2. Fase kenaikan, markup phase. Ini awal dari tren bullish. Harga mulai naik, investor mulai percaya lagi, dan media mulai ramai bahas kripto. Biasanya pemicunya adalah peristiwa besar seperti halving Bitcoin atau berita adopsi institusional dari perusahaan-perusahaan besar. Di fase ini, investor yang sudah beli di fase akumulasi berarti udah mulai menikmati keuntungan. 3. Fase distribusi, distribution phase. Inilah puncaknya, euforia mendominasi pasar. Investor baru masuk karena FOMO. Kalau investor pinter sih sudah take profit dan bersiap ninggalin market. Ciri-ciri fase ini adalah harga sudah dipucuk tapi kenaikannya mulai lambat. Volume perdagangan sangat tinggi. Sentimen berada di zona keserakahan ekstrem, extreme greed. Dan tiba-tiba banyak influencer atau analis mempromosikan narasi bahwa ini baru permulaan. Contohnya waktu puncak pasar kripto pada akhir tahun 2017 dan akhir tahun 2021. 4. Fase koreksi, markdown phase. Setelah euforia karena harga all-time high, pasar nggak akan bisa nahan kenaikan lebih lama lagi. Harga akan mulai turun dengan cepat, berita negatif mendominasi dan bakal bikin kepanikan massal. Biasanya dipicu sama kebijakan moneter yang ketat, seperti kenaikan suku bunga The Fed atau peristiwa negatif di dalam ekosistem kripto, seperti runtuhnya FTX atau Luna. Tapi kalau kamu nyangkut di fase koreksi ini, yang bisa kamu lakukan buat nyelamatin portofolio, 1. Jangan panik dan jangan menjual aset Anda karena takut. 2. Lakukan dollar cost averaging, DCA, beli aset secara bertahap. 3. Fokus pada aset dengan fundamental yang kuat seperti Bitcoin dan Ethereum. 4. Abaikan sentimen pasar yang lesu. Kalau sekarang lagi fase koreksi atau fase akumulasi, kamu berani nggak serok di harga murah? Ajaib semua bisa.